Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita ada sebagaimana ada semua karena anugerahnya Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku
Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh berkumpul, beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita menyanyikan pujian yang berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihapus.
tiba, keselamatan dan kuasa. Amin, haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita dahsyat. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menyanyikan pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai setiap bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan, pada saat ya Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ya. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita Allah, damai sejahtera, ketenangan boleh menyertai kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti kebenaran firman Allah. Saya akan buka dulu di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Ya, ayat ini berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, ya, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, tema pagi hari ini kita akan berbicara tentang bergumul dengan dosa. Di dalam bergumul dengan dosa, kita memang melawan dosa itu tidak otomatis, ya. Tetapi kita harus bergumul. Dan itu berarti ya bisa menang dan bisa juga kalah. Lalu sampai di mana efek kemenangan atau penebusan yang dibuat Tuhan Yesus bagi kita? Ya. Apakah dengan percaya kepada Tuhan kita menjadi kebal terhadap dosa? Ya. Ternyata tidak. Ya. Sampai di manakah kemenangan Kristus?
Dia menang untuk kita, dan dengan iman kita mengoper kemenangannya. Ya, saya ulangi, dengan iman kita mengoper kemenangannya. Kemenangan yang kita oper itu satu paket. Dan dengan itu kita bisa mulai hidup suci. Ya, merdeka dari dosa, bebas dari dosa, dan tumbuh dalam kesucian. Lalu apa saja ya isi paket kemenangan Kristus bagi kita? Ya. Yang pertama saudara adalah pengampunan dosa. Seperti yang saya sudah sampaikan, setiap minggu pertama ya kita akan mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan. Pagi ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Saudara, tadi dikatakan apa saja isi paket kemenangan Kristus bagi kita adalah pengampunan dosa. Coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini berkata, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya. Mengapa kita mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan? Karena kita mengingat kembali bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara. Dikatakan darah Yesus tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, puji Tuhan. Darah siapa yang memiliki darah yang tidak bercacat? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, ya. Semua sudah cacat. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Bapa ya memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, supaya dia bisa mati untuk saya dan saudara. Haleluya. Saudara, jadi apa saja paket kemenangan Kristus bagi kita? Yang pertama, pengampunan dosa. Lalu yang kedua, ya, paket itu apa? Mati lepas dari dosa, ya. Mati lepas dari dosa. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasal 6 ayat 2. Nanti saya akan lompat juga di Yohanes 8 ayat 36. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Haleluya. Benar-benar merdeka. Artinya mati lepas dari dosa. Ya, puji Tuhan. Saudara, selain itu apa saja paket kemenangan Kristus bagi kita? Yang ketiga, ya, lepas dari hukum dosa. Ya. Lepas dari hukum dosa dan lepas dari hukum maut. Dan masuk dalam hukum roh yang memberi hidup, kata firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau saudara lihat dalam Roma, coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya, puji Tuhan ya. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut dikatakan. Ya. Kita pindah dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Putra Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita merenungkan bagaimana karya Allah, ya? Bagaimana paket kemenangan Kristus bagi kita, ya? Dikatakan kita lepas dari hukum dosa dan maut. Selain itu juga, ya, isi paket kemenangan Kristus bagi kita, ya. Sekarang benih ilahi, ya, ditanam dalam kita, ya. Kita berubah menjadi baru. Firman Allah berkata, ya, sekarang kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita menjadi lahir baru. Yang lama sudah berlalu dan sekarang, ya, yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Lalu apalagi isi paket kemenangan Kristus bagi kita? Ya. Yang kelima saudara, yaitu menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga, ya, diisi dengan hikmat Allah, diisi dengan kuasa Allah, ya, serta segala perlengkapan rohani lainnya, ya. Sekarang kita dilengkapi dengan kuasa ini. Bahkan dikatakan perlengkapan rohani lainnya. Kisah Rasul berkata, kalau Roh Kudus ada di atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat Allah, kita memiliki kuasa Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seluruh paket seluruh isi paket ini kita terima dengan iman waktu lahir baru, ya. Saudara, lahir baru ini sampai penuh Roh Kudus. Dengan iman kita mengoper satu paket kemenangan Kristus ini dan kita bisa bergumul melawan dosa sampai menjadi menang. Haleluya. Ya, setiap kali kita bergumul dengan dosa kita menjadi menang. Sehingga kita bisa tumbuh dalam kesucian dan kita bisa berbuah-buah dalam melakukan kehendak Bapa. Tadi tema saya katakan kita bergumul dengan dosa. Sehingga kita menang terus saat bergumul. Haleluya. Ya. Memang kita harus menjaga dan memelihara iman kita supaya bisa selalu menang. Sebab kalau kita nggak memiliki iman, ya, kita nggak memiliki firman Tuhan, tidak memelihara kebenaran firman, dari mana kita akan menang, ya. Sebab kalau lemah bisa kalah, ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita pelihara iman ini, kita jaga iman ini, kita akan selalu menang. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tadi kita berbicara tentang di dalam pergumulan dengan dosa, ya. Apa saja isi paket kemenangan Kristus bagi kita? Kita tadi sudah melihat ada 5 hal, ya. Lalu sekarang kita akan melihat tingkatan-tingkatan kemenangan dalam bergumul dengan dosa adalah, ya, sebagai berikut. Kita akan lihat beberapa hal, ya. Tingkatan kemenangan dalam bergumul dengan dosa adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah luar halaman. Seringkali disebut luar halaman, ruang suci, ruang maha suci. Yang pertama, luar halaman. Ini bisa berbicara tentang yang masih dijajah dosa. Dalam hukum dosa dan maut, ya. Lalu berbicara yang kedua tentang halaman, ya. Halaman ini berbicara tentang sudah percaya.
tetapi masih jatuh bangun dalam dosa, ya. Istilahnya tidak tentu. Kadang jatuh, kadang menang, kadang bangun, ya, dan sebagainya. Nah, ini berbicara tentang halaman. Lalu yang ketiga berbicara tentang ruang suci. Ya. Ini berbicara selama dalam roh, ya. Kita akan kuat, kita akan menang, ya. Daging akan dikalahkan dan kita bisa tumbuh dalam kesucian sebab ada di ruang suci. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, Saudara, tentang ruang maha suci, ya. Ini mutlak suci. Kalau bicara tentang ruang maha suci, itu mutlak suci, ya. Tidak berdosa, tidak bisa berdosa, tidak ada pergumulan lagi, ya. Mutlak suci, ruang maha suci. Lalu Saudara, kita juga akan melihat, ya. Dikatakan ayat tadi, ayat emas kita kembali kepada Ibrani 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dikatakan di sini, kamu belum melawan sampai berdarah, mencucurkan darah. Pergumulan ini makan korban, yaitu daging dikorbankan, daging dimatikan, dan ini, ya, berarti rugi bagi daging, sebab daging dikorbankan, ya. Korban ini bisa berupa kerugian waktu, kerugian tenaga, kerugian uang, ya, kerugian perasaan atau juga batin. Bahkan bisa sampai berdarah dan akhirnya nyawa melayang, ya. Kita ingat, pagi ini kita diingatkan kembali pengorbanan putra manusia Yesus, ya, sampai berdarah. Dan bukan cuma berdarah, ya. Sebentar, anggur ini yang akan kita minum bersama adalah lambang bagaimana darah Yesus tercurah. Haleluya. Tadi saya katakan Yesus sampai berdarah. Yesus sampai mati. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib, kata ayat ini, ya. Ini pengorbanan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan Yesus mengorbankan dirinya sampai mati, tetapi sama sekali bukan untuk dirinya. Ya, dia mati di atas kayu salib, berkorban sampai mati bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita. Amin. Haleluya. Tadi saya sudah singgung, ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus atau putra manusia sampai dia berdarah dan mati, ya. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Keringatnya menetes seperti darah, dikatakan keringat Yesus. Sebab penderitaan batin yang sangat. Ya. Tidak pernah ada orang yang menderita batin begitu hebat seperti putra manusia Yesus. Sampai keringatnya seperti darah. Ya. Menunjukkan satu keadaan yang ditanggung oleh Yesus. Penderitaan batin yang Yesus alami waktu itu. Karena Yesus dikatakan waktu datang ke dunia menjadi manusia seperti kita. Ya. Supaya Yesus juga bisa merasakan ya bagaimana sakitnya, bagaimana sedihnya ya saat-saat menghadapi tekanan. Lalu kalau saudara perhatikan juga bagaimana pengorbanan Yesus. Dikatakan Yesus juga diludahi, bukan cuma darahnya menetes, tetapi juga diludahi, ditinju, ditampar. Ya, kalau saudara perhatikan orang yang diludahi itu ya pasti mengalami suatu penderitaan batin, bukan? Ya, orang yang diludahi biasanya jadi benci, jadi dendam, dan tidak akan lupa seumur hidupnya. Sebab rasanya seperti orang yang mungkin dihina, diludahi. Kita mau contoh Yesus, ya. Walaupun Yesus diludahi, ditampar, ditinju, tapi Yesus tidak dendam, ya. Yesus tidak menjadi benci. Saudara, yang meninju dikatakan atau yang menampar adalah tentara algojo yang kejam-kejam. Pasti ya tamparannya, tinjunya akan mendatangkan atau membuat berdarah. Dan pasti tubuhnya menjadi lembam. Wajahnya menjadi lembam. Karena ditinju, ditampar ya, dan juga diludahi. Kalau saudara perhatikan lagi kelanjutannya, apa yang dialami oleh Yesus ya. Dalam Matius, coba kita baca Matius 27 ayat 20. Matius 27 ayat 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas Saya salah menulis ini saudara. Ya. Dikatakan supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ya. Dikatakan supaya Yesus dihukum mati. Yesus ditukar dengan Barabas. Ya. Dikatakan saudara bahwa Yesus juga dicambuk. Ya. Yesus dicambuk. Biasanya ujung-ujung cambuk itu ada seperti paku ya, yang seperti untuk mancing ya. Kalau orang-orang yang gunakan pancingan itu ya, itu ada seperti ada paku yang di ujungnya itu yang akan membuat kalau ditarik ya akan merobek daging atau merobek tubuh dari ikan ya. Begitu juga cambuk yang digunakan untuk Yesus. Ujung-ujung cambuk itu ada seperti paku yang merobek-robek daging tubuhnya. Tetapi dikatakan ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, kata Yesaya. Ya. Satu penderitaan yang tanpa batas. Satu keadaan yang dia alami tanpa batas. Kalau saudara perhatikan selanjutnya apa yang dilakukan juga oleh orang-orang itu. Ya, oleh para algojo dan sebagainya. Ya, dikatakan juga sampai mencabut janggutnya. Ya, kalau dengan kasar saudara, ya, janggut ini dengan kasar dicabut sekaligus banyak. Waduh.
ya, pasti biasanya berdarah dan pasti sangat sakit. Ya, beda kalau dicukur dengan pelan-pelan, ya. Tapi ini dicabut dengan jumlah yang banyak dengan kasar, itu pasti sakit. Ya. Kalau saudara perhatikan kembali apa yang dialami oleh Yesus Putra Allah, pengorbanan Yesus sampai berdarah-darah, ya. Dikatakan, ya, kalau kita lihat coba di dalam Matius pasal 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ya, dikatakan mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Mereka memahkotai duri. Luka tusuk di kepala biasanya itu mengeluarkan banyak darah. Dan ini pasti sangat sakit, ya. Biasanya sakitnya terus menerus kalau itu luka di kepala, ya. Dan akan mengeluarkan banyak darah. Tetapi Yesaya berkata, Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Coba kalau kita, mulut ini mungkin sudah jahat. Mungkin kita mengata-ngatai, mungkin kita sudah mengutuki dan sebagainya. Ya saudara. Lalu selanjutnya apa lagi yang dialami oleh Yesus, ya, sebagai putra Allah sampai berdarah-darah dikatakan. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayat yang ke-17. 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Sambil memikul salibnya dikatakan. Yesus disuruh memikul salib di tubuh, ya. Yesus disuruh memikul salibnya. Tubuh yang sudah hancur, ya, karena dicambuki tadi. Yesus dipukulin, banyak daging yang ikut dalam ujung dari cambuk itu. Udah berdarah-darah, sudah hancur tubuhnya. Masih disuruh pikul salib yang berat. Pikul salib yang kasar, yang berat di atas bahunya, di atas punggungnya. Saudara, pasti itu akan membuat kulit dan ototnya makin terpecah-pecah dan makin berdarah. Ini yang dialami oleh Yesus. Ya. Waktu Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sampai berdarah-darah. Selanjutnya kita lihat dari firman Allah. Matius pasal 27 ayat 32. Matius pasal 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya. Saudara, Yesus harus pikul salib dengan tubuh yang sudah berdarah-darah, tubuh yang hancur. Dan pasti Yesus mengalami satu kelelahan, ya, dengan memikul salibnya jatuh, udah pasti itu saudara, salibnya berat lagi, ya. Ini memang tidak disebutkan Yesus jatuh waktu memikul salib, tetapi putra manusia Yesus sudah tidak kuat, ya. Sengsara ini melebihi batas kekuatannya, ya. Tradisi mengatakan ia jatuh di bawah salib sampai 3 kali.
Sebab sudah tidak kuat. Ia hidup sebagai manusia. Ada keterbatasan sebagai manusia. Kealahannya ditinggalkan dulu. Karena demi saya dan saudara supaya diselamatkan. Haleluya. Saudara, dan Alkitab mengatakan bahwa Simon orang Kirene dipaksa untuk membantu memikul salib yang berat itu dari belakang Yesus. Berarti karena keadaan Yesus sudah tidak sanggup lagi, gak kuat lagi memikulnya. Oleh anugerah Allah, ya, saya yakin karena kemurahan Tuhan menjadi kerinduan saya ingin sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, saya katakan kepada Tuhan Yesus, kalau boleh, tidak paksa, pengen lihat ke sana, ya. Bagaimana dikatakan Golgota, di mana Yesus harus memikul salib dari tempat mana. Oleh anugerah Allah beberapa tahun yang lalu saya boleh melihat di situ. Rasa-rasanya air mata ini gak tahan, saudara. Begitu menderitanya Yesus waktu itu. Yesus harus pikul salib yang berat dari tempat yang jauh, lumayan jauh. Sampai kita bingung, wah sejauh ini. Ya. Dan tempatnya nanjak. Untuk naik ke atas dikatakan bukit Golgota. Satu situasi yang begitu cukup membuat Yesus sangat menderita. Saudara, sampai dikatakan oleh ayat ini, mereka memaksa orang Kirene itu Simon. Suruh bantu pikul salibnya Yesus karena sudah Yesus gak kuat. Belum cukup, Yesus berdarah-darah. Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, apa yang Thomas katakan? Ya, Thomas kurang percaya. Waktu murid-murid yang lain berkata, Yesus sudah bangkit, Yesus tadi hadir ke sini. Thomas tidak percaya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jari tangannya ini, bekas paku di tangan Yesus, berarti tangan Yesus dipaku. Bayangkan satu kesakitan yang tiada taranya. Tangan ini dipaku. Bukan cuma gak bisa bergerak lagi tangannya dengan bebas. Tapi ada darah yang mengalir. Ada darah yang keluar dari tangan Yesus. Dan pasti kesakitan. Ya, satu kesakitan yang tiada taranya. Dipalu di situ. Dipaku ke salib. Saudara, tidak cukup. Tadi dikatakan, ya, lambungnya juga ditikam. Sehingga keluarlah air dan darah dari lambung yang ditikam itu oleh para prajurit itu yang jahat. Dikatakan darah dan air itu mengalir dari lambungnya, yang dikatakan itu adalah bilur Yesus. Saudara, ini semua sengsara yang bisa diceritakan karena ditulis oleh firman Allah. Ya, yang diceritakan. Belum lagi yang tidak bisa diceritakan. Ya. Segala macam penderitaan, bahkan penyakit kita yang juga dirasakan oleh Dia, ditanggung oleh Putra Manusia Yesus. Segala kelemahan kita Dia juga mau tanggung. Bukan cuma berdarah-darah di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus cukup berat. Haleluya.
Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Penderitaan Yesus yang tidak diceritakan. Bilur itu, lambungnya yang ditusuk. Air dan darah itu, bilur itu, menyembuhkan penyakit saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semua dosa umat manusia dan juga termasuk penyakit umat manusia sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa dan juga melepaskan kita dari penyakit. Sehingga saudara, karena pengorbanan Yesus, karena Yesus sampai berdarah-darah berkorban untuk saya dan saudara, sehingga sekarang dosa kita diampuni. Bahkan penyakit kita disembuhkan. Firman Allah berkata, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Allah kita. Tuhan kita luar biasa, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Tadi kita berbicara tentang sengsara putra manusia. Sengsara Yesus. Sampai berdarah-darah. Sekarang kita akan berbicara tentang sengsara orang beriman. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib dirinya. Ya, perhatikan di sini bukan salibnya Yesus, dirinya, salibnya kita. Ya. Memikul salibnya setiap hari untuk mengikut Yesus. Berarti juga ada penderitaan. Kita juga mengalami penderitaan sebagai orang beriman. Karena memikul atau menanggung salibnya, menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya setiap hari. Kita juga ikut menderita karena untuk kebenaran. Kalau toh kita menderita itu sampai berdarah-darah seperti Yesus, seperti yang kita tahu, ya, para martir, ya. Orang-orang yang mau menderita karena Kristus. Sehingga dikatakan, ya, mereka harus mati karena mau memuliakan nama Tuhan. Karena tidak mau menyangkal Yesus. Ya. Saudara, karena kebenaran, karena menyampaikan berita Allah sehingga mereka harus mati, ya. Berdarah-darah mungkin. Karena menyelamatkan banyak jiwa. Tapi bukan karena berbuat dosa. Orang itu martir ini tidak berdarah-darah karena berbuat dosa. Ya. Tetapi untuk mengagungkan firman Allah. Untuk kebenaran, untuk membawa orang lain selamat. Sehingga mungkin mereka harus dianiaya. Saudara, dikatakan bagaimana pengalaman atau sengsara yang dialami sebagai anak-anak Tuhan. Manusia yang beriman kepada Tuhan. Ya. Dikatakan kita menanggung penderitaan, ya, itu semua untuk diri kita sendiri. Berbeda dengan Yesus tadi. Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saya dan saudara, segenap manusia untuk mengampuni dosa.
Tetapi sengsara yang dialami oleh anak-anak Tuhan, ya, itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan ini menjadi keuntungan juga untuk memuliakan kita juga, kita sendiri. Haleluya, ya. Keuntungannya kita terima. Mengapa kita tidak mau? Ya. Sengsara atau menderita itu untuk keuntungan diri sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, memikul salibnya dan mengikut Yesus setiap hari. Karena ingin mengikut Yesus, kita berani sengsara, memikul salibnya. Mungkin harus berkorban uang, berkorban tenaga, waktu dan perasaan batin dan sebagainya. Mengapa tidak mau? Bukankah ini keuntungannya untuk kita, sehingga kita semakin dimuliakan. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, ada beberapa firman Allah juga berkata, ya, walaupun saya tidak bacakan dalam Ibrani 12 ayat 6, ya. Bagaimana di situ juga ada penderitaan karena dosa, ya. Tetapi juga ada hajarannya, ya, karena bukan salib. Tetapi sengsara untuk karena kita mau memikul salib, itu sangat menguntungkan bagi kita. Coba kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Tadi ayat pokok. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan. Ya, dikatakan oleh ayat ini, kita belum mencucurkan darah. Saudara, disebutkan ya bahwa rata-rata kita bergumul itu ya tidak sampai berdarah. Kecuali tadi saya sudah singgung, mereka yang mendapat kesempatan atau mendapat anugerah mati syahid bagi Kristus. Ya, kadang-kadang ada yang digorok lehernya, ada yang ditusuk, ya, ada yang mungkin ditembak dan sebagainya, ya, sehingga mati syahid bagi Kristus. Ini adalah anugerah bagi orang-orang tertentu, ya. Mengapa begitu? Ya, sebab Tuhan sudah mati ganti kita, ya. Dan maut sudah dikalahkan bagi kita, ya, saudara. Sehingga kita juga mau berkorban karena kita tahu kalau itu anugerah dari Allah, ya. Kita harus mati syahid, kita akan masuk surga. Puji Tuhan, sebab Yesus sudah memikul dosa kita. Kita sudah diampuni, puji Tuhan. Saudara, kita juga harus bisa pikul salib. Kita juga harus pikul salib dengan Kristus, ya. Tetapi prinsipnya berbeda, ya. Sebab Kristus sudah disalib untuk kita, ya. Jadi pengalaman kita pikul salib itu bukan seperti Yesus waktu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, bukan, ya. Berbeda prinsipnya, ya. Sebab Kristus sudah mati untuk kita. Jadi penebusan itu dari darah Yesus. Penderitaan karena dosa itu, ya, hajaran, bukan sengsara salib, ya. Jadi itu hajaran yang harus diterima. Karena apa? Penderitaan karena dosa itu merupakan hajaran, ya, bukan sengsara salib yang harus diterima. Salib Kristus itu, ya, menderita karena taat. Taat kepada apa? Taat akan firman Tuhan, ya. Hidup benar. Bukan karena salah, bukan karena kita salah kita menderita, tetapi karena salib Kristus. Karena kita mau taat akan firman-Nya, ya. Taat akan kebenaran sehingga kita mengalami atau memikul salib Kristus.
Dan ini akan menjadi pengolahan yang membuat kita makin mulia. Amin. Meskipun ya kekuatan kita terbatas, ya. Kekuatan kita mungkin tidak optimal, tetapi kita mau pikul salib. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Meskipun begitu penderitaan kita, ya, itu lebih dari kekuatan kita, saudara. Bahwa penderitaan atau salib Kristus yang harus kita alami, firman Allah saya tidak bacakan dalam Korintus 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Tidak akan lebih dari kekuatan kita. Penderitaan yang kita alami tidak akan lebih dari kekuatan kita. Puji Tuhan. Selain itu juga penderitaan karena kita menderita karena salib Kristus, ya. Roh Kudus selalu, ya, siap menolong kita. Di saat kita mengalami penderitaan, Dia siap mau menolong kita. Kita pasti sanggup menanggungnya di dalam Kristus. Filipi katakan, ya, kita akan sanggup menghadapinya, menanggungnya di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 13. Penderitaan yang dialami karena salib Kristus, karena kita mentaati kebenaran firman Allah, ya, itu akan menjadi pahala dan akan menjadi kemuliaan bagi saya dan saudara, ya, menjadi kemuliaan. Kalau lulus, kita akan makin meningkat, ya, kelas kita makin meningkat, kemuliaan kita makin meningkat. Itu akan menjadi ukuran kemuliaan kita kelak di sorga. Haleluya. Dan juga sengsara itu selalu ada pahalanya. Jangan lupa ada pahalanya. Kalau toh kita harus mengalami sengsara karena kebenaran firman, karena mentaati firman, karena memikul salibnya Yesus. Sengsara itu ada pahalanya. Puji Tuhan. Selain itu juga, ya, penderitaan yang kita alami akan juga menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12, ya, saya tidak bacakan 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang karena kita menderita, karena kita memikul salibnya Yesus, karena kita mentaati firman Allah, sehingga banyak orang diberkati. Haleluya. Menjadi berkat hidup kita. Puji Tuhan. Jangan bersungut-sungut, ya, dan bersukacitalah selalu, ya. Bersukacita terus akan salib Kristus. Kita akan mendapat yang terindah, ya, dan kita akan mendapatkan kekekalan itu di sorga yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama, ya, pagi hari ini. Siapkan perjamuan suci yang seperti saya sudah infokan, bahwa kita akan mengadakan perjamuan pagi hari ini. Siapkan anggurnya, siapkan rotinya. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu, ya. Kita akan berdiri bersama-sama. Siapkan rotinya, saudara bisa menyiapkan, ya. Kita sambil menyanyi sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
jiwa. Oh kayu yang kasar, kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun. ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku datang pada salib Amin. itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara pegang dengan tangan kanan roti ini sebagai lambang tubuh Yesus. Yang tadi kita sudah mendengar kebenaran firman, yang sudah dipecah-pecahkan tubuh Yesus. Tubuh Yesus sampai banyak yang hancur karena dosa kita. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau rela mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saya, untuk kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengampuni dosa kami. Karena darah Yesus sudah tercurah. Haleluya. Firman Allah berkata, siapa yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mau minta pengampunan karena darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa, maka orang itu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Yesus. Ini adalah makanan yang benar. Tubuh Yesus sudah terpecahkan karena kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tidak melupakan Tuhan pengorbanan-Mu. Tidak melupakan bagaimana Engkau begitu memperhatikan kami. Sehingga Engkau rela mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh perjamuan suci. Saudara jangan makan dulu, saya akan bacakan firman Allah. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Sebab kami percaya kepadamu. Kami percaya pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan setiap kami yang mengadakan perjamuan suci pagi hari ini tidak melupakan Amin. pengorbanan Yesus. Benar Tuhan. Bahkan kami juga mulai berpikir, mulai bertindak untuk dapat membalas kasih Tuhan. Benar Tuhan. Apa yang dapat kami buat untuk Tuhan, kiranya Tuhan sanggupkan setiap kami. Amin. Kalau kami harus menderita karena salib Kristus, kalau kami harus menderita karena kebenaran firman, karena mentaati firman Allah, Engkau akan sanggupkan kami, Amin. Engkau akan mampukan kami, sehingga kami boleh kuat dan juga menang bersama Yesus. Tidak dengan kekuatan sendiri, Benar. tetapi kami bersama dengan Engkau kami akan kuat. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Jangan diminum dulu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyatu dengan kami, darahmu menyatu dengan darah kami. Benar Tuhan. Karena kami orang yang percaya kepadamu. Amin. Engkau mati buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh dilepaskan dari hukum maut. Kami dilepaskan dari hukum dosa. Terima kasih karena Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Siapapun mereka, Engkau lihat keadaan mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah, dalam nama Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan kami yang percaya. Engkau sudah menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Engkau tolong Tuhan. Biarlah Engkau tolong berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong kalau ada di antara jemaat atau siapapun yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, yang mungkin sedang mengalami problema masalah rumah tangga, masalah usahanya, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah anak-anak, masalah pelayanan, masalah apapun yang mereka hadapi, di dalam nama Yesus, Engkau tolong Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau sudah memikul segala sengsara kami, segala penderitaan kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tolong juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang berulang tahun, baik juga ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati mereka juga. Kiranya berkat kesehatan, berkat damai sejahtera Engkau berikan bagi mereka semua di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan tolong janin bersama ibunya sehat. Baik juga ibu Fang-Fang yang baru melahirkan, bayi bersama ibunya sehat. Engkau lindungi dan jaga di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang merindukan keturunan, buka rahimnya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan mereka juga keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Pada waktunya Allah adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga untuk pemerintahan kami, ya Tuhan, Indonesia bagaimanapun keadaannya saat ini dengan adanya wabah virus corona 19 ini, Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang dapat memulihkan setiap keadaan apapun, situasi keadaan, baik mereka-mereka yang sedang Tuhan terjangkit dengan virus, apapun yang mereka alami, dalam nama Yesus lepaskan, berikan kesembuhan dalam nama Yesus.
sehingga mereka boleh keluar dari rumah sakit atau mereka yang ada di rumah dibebaskan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Keluarga hamba-hamba Tuhan, baik juga Engkau tolong mereka Tuhan, lindungi jamaah yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah karena virus-virus ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamaah mereka, bahkan keluarga-keluarga hamba Tuhan yang sedang berduka karena mungkin Tuhan saat-saat ini sedang berduka karena ada keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah kembali ke surga, kuatkan keluarganya, kuatkan jemaatnya, menghubungkan mereka untuk terus melangkah bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi mungkin tim-tim kesehatan, baik juga para dokter, mereka yang harus bertugas siang dan malam, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil, Gubernur dan Wakil dan seluruh jajaran pemerintahan, Tuhan berikan hati yang takut sehingga mereka juga boleh melaksanakan dengan tugas dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, baik juga untuk Tuhan keadaan negara kami, ketenangan, damai sejahtera, mendekati kampanye-kampanye atau apapun di dalam nama Yesus. Tuhan berikan keamanan, perlindungan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siapapun yang sudah ikut melayani pagi hari ini, berkat Allah turun di atasnya. Kiranya pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah juga memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik diantar, ditransfer Tuhan, baik yang sudah mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, mereka yang Tuhan menjadi donatur-donatur gereja yang memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat. Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, mereka-mereka yang sedang mengalami Tuhan perekonomian yang begitu sulit, omset belum terpenuhi. Tuhan tolong, mungkin pendapatan yang masih minus, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Kiranya berkat Allah boleh turun setiap kami yang percaya kepadamu. Itulah sebabnya bagi yang percaya, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadirat Allah. Kiranya turunkanlah berkat-Mu. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak sebagai putra Allah yang tunggal, yang sudah berkorban untuk saya dan untuk kita semua. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bahkan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Boleh beserta sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya.